yang kami hormati dan kami muliakan, para habaib, para ulama, dan tentu tuan rumah yang telah berbaik hati menyediakan tempat untuk acara malam hari ini yang insya Allah penuh berkah. Pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas acara dan seluruh sahabat yang telah mengundang kami. Saya sebetulnya datang bersama istri Anissa yang ada di sebelah sana. Bisa nampaknya sebentar di saya. Kemudian juga tentu malam ini perlu kita syukuri karena kita semua diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Saya berterima kasih bisa memperkenalkan diri sekaligus juga mengenal para sahabat sekalian. Dan tadi disampaikan bahwa ada keinginan untuk lebih mengetahui latar belakang atau rasional mengapa saya akhirnya mengambil sebuah keputusan yang fundamental dalam kehidupan saya. Izinkan saya sedikit bercerita bahwa keputusan yang saya ambil pertama-tama saya perlu menyampaikan di sini adalah keputusan saya pribadi, bukan dorongan, bukan paksaan siapapun termasuk orang tua. 20 tahun yang lalu ketika saya lulus SMA Taruna Nusantara, saya satu sekolah dengan saudara Hadi Syarif di sini. Kalau bagus berarti teman saya, kalau ada kurang bagusnya berarti bukan dari saya. Tetapi setelah itu saya memutuskan untuk masuk akademi militer. Itu juga adalah keputusan saya pribadi. Ketika itu usia saya masih remaja, tetapi juga sudah diberikan kesempatan untuk menentukan nasib dan jalan hidupnya sendiri. Tentu 20 tahun kemudian, kali ini pun saya memiliki kemandirian untuk menentukan pilihan hidup. Walaupun tidak mudah keputusan itu. Banyak yang sedih, menyayangkan, mempertanyakan kenapa saya merelakan karir militer yang sudah saya kritis selama 16 tahun. Dan alhamdulillah dalam setiap jenjang pangkat saya berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk institusi. Dan orang mengatakan saya punya masa depan yang baik pula di TNI nanti. Tetapi pada saat detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir menjelang deadline atau tanggal yang ditentukan oleh KPUD untuk pendaftaran pasangan calon, saya ketika itu berada di Darwin, Australia. Saya masih memimpin pasukan untuk latihan bersama dengan tentara Angkatan Darat Australia. Baru pada tanggal 22 saya ditelepon dari Jakarta oleh kedua orang tua saya yang dengan berat hati menyampaikan bahwa ada hal yang penting untuk disampaikan yang merupakan aspirasi dari sejumlah partai politik, tentu yang merepresentasikan konstituen masing-masing dari partai dari P3, PKB, PAN, meminta kesediaan saya untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat untuk Pilgub DKI Jakarta periode 2017-2022. Tentu saya kaget ketika menerima berita itu dan saya tentu memohon meminta waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri dan juga melakukan istiqoroh untuk mendapatkan petunjuk jika memang ini yang terbaik ataupun memang ini adalah kehendak sejarah dan takdir Allah, mohon ditunjukkan. Awalnya saya merasa belum tepat saatnya, tetapi setelah saya mendapatkan sejumlah petunjuk, kemudian saya mencoba menghubungi lagi Jakarta bahwa kalau memang ini maka saya harus kembali ke Jakarta terlebih dahulu karena tidak mungkin keputusan sepenting ini saya lakukan melalui telepon atau berada di luar negeri. Malam hari itu juga saya kembali tiba di tanah air tanggal 23 pukul 00.00. Langsung menuju Cikeas. Di sana sudah banyak sekali teman-teman wartawan lengkap dengan kendaraan-kendaraan siap pancarnya itu, dan
Begitu saya masuk rumah, saya pertama-tama bertemu dengan istri saya, mencoba berdiskusi dari hati ke hati. Yang intinya adalah istri menyampaikan dengan saya, apakah kamu siap untuk meninggalkan apa yang telah kamu rintis tadi? Karena konsekuensinya tidak main-main. This is one way ticket, no return. Begitu meninggalkan seragam TNI dengan segala kebanggaan dan kehormatannya, maka tidak mungkin saya kembali. Menang ataupun kalah, saya tidak mungkin kembali. Kemudian yang kedua, apakah tetap masih bisa punya waktu untuk memperhatikan anak kami yang masih usia 8 tahun. Alhamdulillah saya bisa meyakinkan bahwa insya Allah jika dilakukan bersama-sama kita kuat, kita bisa. Barulah saya masuk ke ruang pertemuan. Di sana sudah menunggu para petinggi parpol, dan saya mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dan aspirasi mereka, termasuk mewakili konstituen. Dan dijelaskan bahwa ini adalah kesepakatan yang bulat, karena jika satu saja tidak cocok, maka tidak mungkin bisa mengusung calon sendiri, karena minimal 22 kursi begitu. Nah inilah akhirnya dengan mengucap bismillah, kalau memang ini adalah kehendak untuk atau panggilan bagi saya untuk bisa mengabdi di tempat yang lain untuk masyarakat yang lebih luas, tentu ini harus saya anggap sebagai amanah. Oleh karena itu saya putuskan, tadi kalau ditanya perasaannya tentu bercampur aduk, karena hari ini saya masih menggunakan seragam, besok sudah dengan Pak Silvi ada di KPUD. Bisa dibayangkan perubahan yang sangat dramatis dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi itulah cerita sedikit. Kalau tadi ditanya kenapa saya akhirnya berani, bukan nekat ya, karena tentu dengan pertimbangan juga dengan perhitungan, tetapi saya bismillah saja, mudah-mudahan perjuangan ini pastinya ada hikmahnya, dan kalau ini diridhoi tentu untuk kebaikan kita bersama gitu. Kemudian tadi ini langsung menanggapi ya, yang pertanyaan tadi masalah peragu atau apa begitu. Jadi mungkin bisa dibedakan antara ragu-ragu dengan penuh pertimbangan. Beda tipis, mungkin bisa dilihatnya sama aja, tetapi sebetulnya decision making proses pengambilan keputusan itu memang harus dilakukan secara seksama. Dan dengan kompleksitas permasalahan yang ada di tanah air, termasuk di DKI Jakarta, tentu keputusan tidak boleh diambil gegabah tanpa mempertimbangkan banyak faktor, dan harus keputusan yang diambil itu inklusif, melibatkan semua pihak, semua stakeholder. Tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok, sedangkan kelompok lainnya diabaikan atau tidak didengar aspirasinya. Itu bagi saya demikian. Kalaupun itu membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian dianggap tidak decisive dalam mengambil keputusan, itu tentu konsekuensi bagi pemimpin. Tapi bagi saya pribadi, mengambil keputusan karena konsekuensinya itu luar biasa, apalagi terkait dengan nasib warga, nasib masyarakat, maka tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Tegas bukan berarti efektif. Tegas tidak harus kasar. Memang tantangan bagi pemimpin adalah bagaimana bersikap tegas tetapi tidak kasar, bersikap baik tapi tidak lemah. Itu memang sebuah seni, tidak bisa dipelajari melalui teori, dan itu merupakan hasil pengalaman dan juga intuisi yang akan kita kuat. Terus banyak juga yang berkomentar, Agus itu kan gak punya pengalaman, anak ingusan katanya. Saya menerima, tidak apa-apa dibilang anak ingusan. Justru saya senang kalau diremehkan. Artinya saya harus memacu diri saya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Bahkan saya menyampaikan kepada teman-teman, kepada tim, mari kita memiliki mentalitas kuda hitam, underdog. Saya nyaman dengan itu, karena semakin kita tidak dianggap, justru kita semakin berbuat dan bersemangat untuk bisa mencapai hal-hal yang baik. Oleh karena itu, terkait dengan masalah pengalaman,
nggak punya pengalaman politik. Semua orang punya titik awal. Sesuatu kondisi yang tidak baik bukan karena berkeliarannya orang-orang yang tidak baik atau banyaknya orang yang tidak baik, tetapi karena orang-orang yang baik tidak mendapatkan kesempatan. Inilah saya sebetulnya melalui proses yang demokratis, menjunjung tinggi semangat reformasi TNI, semangat reformasi nasional, ya. Saya mengundurkan diri untuk ikut berkompetisi secara sehat dan demokratis. Artinya tidak ada karpet merah buat saya, tidak ada. Kalau dibilang dinasti politik, pertama-tama mari kita mengerti dulu makna dinasti. Dinasti itu kerajaan yang diberikan kepada turun-temurun kekuasaan itu tanpa meminta persetujuan khalayak. Kemudian ya sudah dengan sendirinya otomatis mendapatkan kekuasaan atau power. Ini tidak. Saya sekali lagi mengikuti proses. Justru karena saya sangat menghargai proses itu, saya meninggalkan apa yang orang bilang itu sayang sekali kalau ditinggalkan TNI dengan segala karirnya, ya. Kemudian kenapa harus disalahkan ketika seorang warga negara juga ingin memiliki hak dan kewajiban yang sama? Apakah karena seorang anak mantan presiden kemudian tidak memiliki hak yang serupa begitu? Toh tujuannya juga baik. Dan ini sekali lagi saya telah menjelaskan juga ke beberapa teman media dan mungkin para responden ini juga baik. Kalau dianggap tidak punya pengalaman sama sekali, betul, di dalam politik tidak ada pengalaman, tetapi prinsip-prinsip kepemimpinan yang saya anut dan saya jalankan selama di militer itu sifatnya universal dan sangat bisa saya bawa, saya aplikasikan di dunia atau bidang pengabdian yang baru, yaitu dunia politik, insya Allah di dunia birokrasi pemerintahan. Amin. Memimpin itu intinya adalah memenangkan hati dan pikiran pengikutnya untuk mengajak mereka secara ikhlas melakukan sesuatu untuk meraih tujuan bersama yang baik. Itu pula yang saya terapkan dalam tim prajurit pasukan di daerah operasi dalam dan luar negeri. Insya Allah itu semua akan bisa bermanfaat diterapkan di tempat yang baru. Amin. Jadi sementara itu nanti silakan kalau ada yang berkenan, tapi kayaknya udah cukup lapar juga nih dan buka-bukanya. Tapi silakan nanti saya kembalikan kepada tuan rumah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali lagi telah mengundang kami di sini. Saya sangat bangga, sangat terharu. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan, kebahagiaan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.